Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma rabbi shalli wa sallim wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waj'alna ya bani as-samawati ya tanazzala di mulika bil basmati wal malakuti wa datang min lisani bi rawfati semata yuzuru ila dzikrillah. Para jamaah, alhamdulillah di malam kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah lagi, yang mana dengan keluh kesah kita merasakan kesusahan dan malas untuk mendatangkan kajian ketika tidak lain. Kita sudah merasa salah satu orang yang dipilih oleh Allah bisa mengalahkan dalam hawa nafsu. Semoga dengan kedatangan para jamaah lebih istiqomah secara syar'i dan istiqomah secara perintah Allah dan Rasulnya. Selalu kita sadar siang maupun malam atau selalu membawa dzikir Rasulullah. Insyaallah di malam ini kita akan menjelaskan pertemuan dengan Allah. Di alam ma'rifat. Bila mana orang bertanya, apakah Allah itu kelihatan oleh sifat syariat Allah atau basariyah? Allah bisa kelihatan oleh mata dohir atau enggak? Yuk kita bongkar dulu ayat surat Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Sadaqallahu. Memang ini ayat sering kami baca dan sering juga kami uraikan tentang pertemuan dan orang yang ingin bertemu sama Allah. Nah, ketika manusia yang selalu ingin bertemu dengan Allah, dengan Sang Maha Kaya, bertemu dengan Allah yang segala-galanya, apakah kita harus memahami daripada ayat ini? Kalau ayat ini pasti menceritakan pamangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan. Kita artikan dulu ayat ini secara syariat. Artikan dulu secara syariat supaya kita gagal paham, supaya kita jangan terlalu capek untuk memikirkannya. Karena masih dalam keadaan bulan Rajab. Kalau secara syariat ini ayat jarang yang membuka secara syariat, jarang. Padahal ini ayat di dalam syariat pasti gak bakalan tidak ada di dalam hakikat Al-Quranul Karim. Faman kana yarju
liqa rabbi, siapapun yang ingin kembali kepada Allah, yarju di sini berarti kembali, tapi liqa ya pertemuan. Fayama kerjakanlah amalan soleh. Pasti orang berpikir di dalam tafsir apapun mengatakan fayyamal amalan solihah wala yusriku bi ibadati rabbih hada ini. Orang berkata pasti syiriknya secara syirik syariat. Kenapa syirik syariat? Karena orang selalu melihatnya daripada fisik. Tapi sebenarnya ini dalam tubuh kita ada dua, ada rohani dan jasmani. Nah, orang mengatakan dalam hadis atau ayat Quran dijelaskan secara syariat, orang yang bertemu dengan Allah itu pastinya sholat seperti biasa, yang selalu datangnya lewat Kangjeng Rasul yang dikatakan Isra Mi'raj. Tapi tidak ada pertemuan dengan sang wujud, enggak ada. Pasti pertemuan dengan nama. Ketika bertemu dengan nama banyak. Jadi kembalikanlah Tuhannya banyak. Secara jasmani ya pasti mulut mengatakan kemana kamu sholat karena Allah. Tapi tak merasa orang itu pertemuan ruhaniahnya kemana. Pasti kepada selain Allah. Nah, kalau secara syariat kan, nah ini wala yusriku bi ibadati rabbih abada. Kita untuk menuju kepada Allah, apakah Allah itu bisa kalau secara melihat secara mata basyariah bukan basyirah. Kalau basyirah kan sering dijelaskan. Mata batin, lewat mana mata batin? Itulah yang dikatakan mata hati. Kata di dalam ayat ini jangan sampai kita ada selain Allah, gitu aja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan ada di dalam hati kita selain Allah. Jangan ada. Kenapa maka jangan ada? Kita coba hilangkanlah selama ini kewujudannya di alam dunia ini yang selama ini kita lihat secara syariat, coba hilangkan. Jangankan menghilangkan diri kita aja sih. Hilangkan aja semuanya. Siapapun yang telah berusaha, pastilah ini jawabannya bukan hanya di syariat. Apakah di syariat itu bisa melihat Allah? Bisa. Jawabannya kami bisa. Tapi orangnya orang yang dikehendak. Yang dikehendak bagaimana? Yang orang ingin untuk mendengarkan atau memahami atau langsung kita membayangi daripada tafakurnya. Ujung-ujungnya dia menghilangkan. Nah, maka ayat di bawah fa aina lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh fa aina ma tuwalli fas sama wajhullah. Di masrika maghrib, bumi ke-1 sampai ke-7, langit ke-1 sampai ke-7, pas sama wajah, di situ wajah Allah. Nah ini ngaji tinggi ini, karena tadi orang yang sering dijelaskan Allah itu bisa dilihat oleh mata basyiro, lewat rasa. Tapi kalau orang yang sudah bermakrifat di sana akan melihat
akan melihat. Cuman orang tertentu nih sih, banyak orang mengatakan wah Tuhan bisa melihat Tuhan. Nah di sini orang yang pasti banyak yang aneh-aneh. Khusus orang yang sudah ma'rifat, kalau sudah zikirnya, sudah sadarnya tingkat tinggi. La ilaha illa ana. Udah la ilaha illa ana. Tingkat tinggi. Bila mana kalau sudah muncul di sifat tingkat tinggi di situ. Sudah tidak ada kata marifat pun juga. Cuman bila mana orang yang sudah fana tidak ada selain daripada kecuali hanya data Allah. Karena yang bisa melihat itu adalah Allah. Yang bisa melihat secara fisik atau secara basar itu Allah. Manusia nggak bisa. Kenapa manusia nggak bisa? Kalau secara syariatnya manusia itu makhluk. Namanya juga makhluk, pasti tak bisa melihat. Nah ini sekarang kita coba kita edukasikanlah di dalam batin kita. Nyatanya kita tidak ada bisa melihat. Terus kita bisa melihat kemanapun kita pergi. Di masyriq ke maghrib kita melihat. Allah sendiri telah melihatnya. Datnya sendiri. Nah kita coba panain aja. Hilangkan nama takman arafa nafsahu faqad arafa robah. Waman arafa robah faqad fana. Siapapun yang telah mengetahui kepada hawa nafsnya akan mengenal kepada Allah. Siapapun yang melihat atau mengenal kepada Allah nggak ada. Hancur, rontok. Nah dengan kerontokannya ini sudah tidak ada yang bisa melihat Pak Ain nama tuwali. Ketika kita melihat ke sana kemari lihat jamaah, coba batin kita, hilangkan semuanya. Hilangkan. Karena kita asalnya pun tidak ada, sekarang tidak adakan, tapi merasakan ini. Kedekatannya itu di dalam thariqah. Coba kalau kita sudah fana, muncullah al-halat. Syekh Siti ngan disyaratkan orang yang dikehendaki, orang yang sudah tidak melihat, jangankan melihat orang lain, dirinya pun juga sudah tidak dilihat. Sudah tidak ada. Tapi ada itulah kata muncul mata basyariah. Cuman dikehendaki. Orang syariat manusia tak bisa melihat Allah, nggak bisa. Mata loba jelema anu menantang. Apakah Allah bisa kelihatan? Gitu kan? Ditilaina dari mana? Kelasnya dari mana? Kalau kelas syariat masih dalam ibadahnya enggak bisa. Enggak bisa. Karena mahjubun fi malhi, mahjubun fi duriyatihi.
Selalu ruhaniyahnya terhijab. Jangankan menemui Allah, cahaya Allah, ingin tembus kepada kajian-kajian babakan tauhid pun masih berani menyesatkan yang siratal mustaqim. Nah, maka di sini disebutkan yang dipilih. Apakah manusia mata basiro? Ini kan mata dohir disebut, nah mata basar. Apakah mata basar ini bisa melihat? Bisa. Cuman sudah tidak merasa melihat. Nah, berarti nu bisa melihat ini adalah Gusti Allah sendiri. Ini kajian tinggi. Jadi lamun orang ngobrol yang siapapun ngobrol, tong ujung-ujung bisa ngajawab sebenarnya. Tapi kuda kurang paham, kieu contohna. Bila mana bertanya ke rekan orang, karena orang ngobrol kadang-kadang di satu tempat dengan siapapun ngobrol, apakah Allah bisa kelihatan mata doi? Ningali nanti mana? Tina syariat tidak, tina tarekat tidak, tina ma'rifat pun tidak. Kenapa tidak ma'rifat pun tidak? Karena di situ masih bertengkar yang bermarifat nah masih di dalam tubuh kita. Masih kita yang bermakrifat. Masih kita yang berhakikat. Tidak bisa melihat, tidak. Penasaran ayah, nu penasaran. Lewat basyariah, lewat basyiroh memang di dalam rasa. Sang hidup cuman tidak bisa melihat dengan coba merasakan dengan kedatangan sang hidup. Mukorobah ngaranna. Tapi kalau sudah bermakrifat, dipahamkan tentang ilmu makrifat, terus mengenal daripada dzikir daripada la ilaha illa ana, terus belajar menghilangkan dirinya di dalam diri, menghilangkan di sekitar kita, menghilangkan di hadapan kita, makhluknya dihilangkan. Berarti kitanya harus ke akhirat dulu. Kitanya harus meninggalkan dunia dulu. Namun masih kena ayat dunia, di dunia nggak bisa. Kudu meninggalkan dulu dunia. Contoh di dalam syariat, di dalam hadis begini. Urang teh kudu maut heula terus geus maut dipanggil ku Allah. Ka mana? Dipanggil ku Allah ke surga. Dicicikan di surga terus bertemu jeung Gusti. Melihat Allah apakah dengan mata ini atau mata ruhania? Bisa mata basyiroh, bisa mata basyariah. Berarti kudu maut heula. Silahkan maut dulu apakah Anda ketemu atau enggak. Jika manusia belum bisa di alam dunia karena kita masih dalam keadaan belum siap, belum meninggalkan dunia, maka tidak akan ketemu. Tidak akan bisa melihat. Nah sekarang ambillah kita berhubung badan kita masih ada. Secara di duniawi berarti keluar kita ke akhirat.
Akhiratnya mah akhirkan dunia ini. Rontokkanlah dunia ini. Kuburlah dunia ini. Kuburlah badan ini. Ketemulah jeung Munkar Nakir. Sesudah ketemu jeung Munkar Nakir, ketemulah dengan malaikat Malik. Ketemulah dengan malaikat Ridwan. Penjaga-penjaga pintu surga, penjaga-penjaga pintu neraka akan ditemui tuh masuk surga. Silakan ketemu jeung Allah. Bila mana orang yang sekarang di dunia ini sudah tidak ada, dunianya sudah ditinggalkan. Tak merasa aku di dunia. Tak merasa aku punya dunia, apalagi. Tak merasa aku ini bisa sesuatu, apalagi. Berarti orang itu sudah dikubur, sudah bangun dari kubur. Sesudah bangun dari kubur dengan kesadaran, terus mengenal daripada dzikirnya. Itu adalah dzikirnya adalah dzikir la ilaha illa ana. Dengan kesadaran, terus ketemulah dengan sang Rasul. Kalau ketemu dengan sang Rasul, dapatlah di situ syafaat. Sesudah dapat syafaat, pertolongan hanya Allah. Rasul hanya perintah Allah. Silahkan berjalan menuju surga. Dalam seketika, pamangkana yarju lika rabbih. Bila mana siapapun ingin bertemu dengan Allah, silahkan hilangkan dunia. Tidak melihat Agus, tidak melihat hati. Jangankan lihat yang ada di dirinya pun sudah tidak dilihat, bahwa diri aku ini tidak ada. Sudah. Nah, maka kalau sudah tidak ada, ini sudah kita diakhiratkan. Diakhirkan, yang ada hanya siapa? Adalah yang Maha Tunggal. Manakah inilah lahu ma fis samawati wa ma fil ar ini? Huwal awalu wa ad-dhahir wal batin. Du di awal jeung di akhir, anu di luar jeung nu di jero. Mencakup semuanya. Allah selalu meliputi. Maka kita melihat, selalu sering dicontohkan, ini kata yang dinamakan air tis. Berarti setiap minum air yang bermerek ini adalah air tis. Kalau bahasa umum inilah air tawar. Kata air tawar ini apakah ada di atas, apakah ada di bawah, apakah ada di pinggir? Ini yang dikatakan air tawar yang muncul karena kita mengatakan air tawar ini pastinya di dalam rasa. Tapi rasa air tawar ini, apakah pernah air tawar ini ada di tengah doang? Padahal ini semuanya ada, di atas pun air tawar, di bawah pun air tawar, di pinggir pun air tawar, di tengah pun air tawar. Jadi cuma rasa air tawar ini tidak mempunyai tempat. Kalau cerita, nah hakikat siapa yang tidak mempunyai tempat? Maka ahli pikir, ahli logika teka harti Allah aya di luhur. Pasti mengatakan kalau secara ahli syariat Allah ada di atas. Kalau Allah terus-terus Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, saya bukan mengalahkan daripada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa Allah di luhur aras, bukan. Memang kalau cerita syariat mah itu dalam Al-Qur'an Allah itu luhur aras. Aras di si Allah itu yang mana sih?
Nah, orang yang banyak mengatakan Allah itu tetap ada di atas. Kalau bercerita tentang untuk iman bukan seperti ini. Ini mah untuk mengikuti seperti aturan-aturan biasa buat jasmani. Ini iman. Sakumaha keras kepan aroh ayat Al-Quran. Bodoh tapi sok pinter. Cuma sebatas ngajina di dalam syariat doang. Cuma monyet ngagulung-gulung. Kadang-kadang posisinya orang digulung terus dibawa Al-Quranul Karim. Dibaca gitu ari teu dibuka mah eusina keukeuh we masih muncul di dalam hati kesombongan. Sok contohna cek bila mana masih dalam hati masih ada kesombongan. Ketika orang ngalaksanakeun ngaji maca Yasin urang geus hafal nyentuh takana hati. Rasa urang geus katal. Muncul iblis itu. Nah, maka disebutnya tidak bisa dilihat ke orang syariat, ke orang torekat, ke orang bermakrifat. Tidak. Yang bisa itu bagaimana atuh? Nah, Allah itu tidak bisa dilihat orang yang bersyariat, orang yang bertorekat, orang yang berhakikat, orang berempat itu tidak. Cuma yang dikehendak. Jadi bingung atau ini gelarnya apa? Bila mana orang yang sudah bermakrifat memahami daripada kemarifatannya terus belajar atau menghilangkan dirinya dari dunia karena yang bisa melihat itu adalah Gusti. Cuman bagi kita untuk apa atuh? Untuk memahami dengan kewujudan Gusti. Karena selama ia masih keneh ngaji dan bayangan, masih keneh Tuhan kita nama. Namun masih keneh nama, ayeuna orang polisi oke bisa menyelesaikan masalah. Nah, orang sok pinjeum nyawa polisi. Orang bawa keluarga polisi. KTP doang. Atau orang yang apa itu? Orang yang sudah makomnya ihsan. Susah. Tak yakin bila mana pasti ditemuin dulu. Orang itu ditemui dengan penjaga malaikat, penjaga pintu neraka ditemuin. Penjaga pintu surga sudah ditemuin. Dengan sahabat sudah ditemuin. Dengan aina Rasul sudah ditemuin semuanya. Karena yang mengetahui tentang aina penjaga malaikat Ridwan, jaganya malaikat Ridwan, ayeuna penjaganya ayeuna malaikat tiada lain hanya Allah. Sok ayeuna urang secara syariat. Urang geus pernah ketemu canjeung malaikat Ridwan. Tanya. Pintu surga. Urang geus pernah ketemu can ayeuna urang jeung malaikat Malik. Jangankan malaikat, urang geus pernah kan jeung Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi Muhammad.
Jangankan Kangjeng Rasul. Geus kantos penak jeung sahabat Rasul. Kan? Nah ini bingung. Kalau secara syariat sudah tak mampu, urang geus teu mampu, teu pernah ku sabab Kangjeng geus teu aya, ayeuna terus sahabat geus teu araraya, berarti kudu ditemui anu sabenerna. Apalagi anu tadi para malaikat Ridwan, malaikat Malik, anu berpikirna secara masih kene halu, bayangan gak bakalan ketemu. Tapi coba naik. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis salat li dzikri. Naik. Naik ke mana ieu teh? Ini mah bahasa kata syariat. Tingkatkan ayeuna kajian-kajian sampai ke ayeuna ihsan. Islam sudah, iman mulai digencar, sekarang ihsan. Seringkah ngadege kajian ihsan? Jarang. Termasuk yang ngomong pun jarang. Ihsan. Karena kelas ihsan adalah di makomnya makom maksud Kangjeng Nabi Muhammad. Namun orang bisa bertemu akan berkata dalam batin. Ini pemahaman. Bila mana orang yang orang merasa pernah diketemukan lewat ngaji nih. Lewat ngaji diketemukan jeung Allah, berarti orang sedikit paham, gitu kan? Can bisa bertemu, can. Kudu meninggalkan dulu dunia. Dunia ini mana sih? Kalau secara syariat badan ini nih. Meninggalkan dulu dunia. Kalau secara umum dunia ini. Ini kajian awasnya. Jadi ke urang lamun rek bisa bertemu situ bisa menilai dari mana, lamun di sisi syariat tidak bisa. Lamun di sisi tarekat tidak bisa. Lamun di sisi hakikat tidak bisa. Terus di sisi ma'rifat, ketika masih ada dalam diri kita yang bisa ngaji, yang bisa berma'rifat. Mungkin enggak kita tetap makhluk berma'rifat? Kalau secara syariat masih bertengger kakarak mengenal ini anu nunutan teh ngaji teh nu kitu, mengenal teh nu kitu. Eus ieu rek anu ngaji nunutan, da bener ngaji nunutan. Ieu kitu kakak. Tapi lamun urang ngalaksanakeun terus ditaekeun terus diistiqomahkeun, maka muncullah di situ, maka bisa lewat mimpi. Lamun mimpi masih kena bingung kan nih. Mimpi bertemu dengan sang bayi, anak muda yang sangat ganteng.
anak muda yang sangat ganteng. Kasih. Itu salah satu orang yang sudah masuk ke zona alam akhirat. Bila mana orang yang sudah dimimpikan ku Allah, aya nu lewat anak muda sangat ganteng, pokoknya mah kasih. Itu akan dikenalkan ku Allah lewat mimpi ini, ruhaniyahna arek menuju zona ke akhirat. Belajar meninggalkan dunia. Contohnya ketika manusia kalau sudah dima'rifatkan Allah, yang ma'rifatkan dari namanya Allah, ketika orang itu tidur terus dia keluar, itulah yang sebenarnya jiwamu yang sangat ganteng, tak pernah tua dan tak pernah muda. Disebutna bakol. Teu pernah kolot. Umurna masih gini. Ayeuna contoh misalnya ayeuna seketika we. Jiwa orang di jero rasa kolot teh. Tanya. Rasa budak teh. Teu kolot teu budak. Teu budak tuh di surga oge eueuh kolot eueuh budak. Matak saur Kangjeng Rasul, wahai Gusti ya Rasulullah, apakah emak asuk surga? Moal cek Kangjeng Rasul. Napi ka sampai ka eta nini eta ceurik minta tulung emak teh getol salat, getol sedekah, tapi Gusti kunaon ayeuna abdi meunang moal diasupkeun ka surga. Itu cariosan Kangjeng Rasul ka eta emak-emak, tapi nyata nya diwaler ma gitu kan bahasana. Ma di surga itu moal aya nini moal aya peot, moal aya budak, tapi emak balik deui ka ngora. Seperti umur emak misalkan 17 tahun mejeuna cekekeun. Balik deui maka muda, bener. Moal mungkin Kangjeng Rasul ngabohong, tapi bener. Kakarak eta nini nu tadina ceurik ayeuna bungah deh pada emak eta loba getol soda. Sekarang kita masih di dunia, yuk kita akhiratkan jiwa ini. Ketika manusia yang sudah tajri min tahtihal anhar, kemanapun kita pergi, apapun yang kita ambil, dengan segala-gala tiada hanya Allah lah yang berperan. Kita selalu ngalir kepada Allah. Jiwa kita pernah tua gak? Gak pernah. Peribahasa cenah beungeut cenah kolot sateda ka di jerona. Nah eta. Jadi ketemu di dunia oge anu katakan Rasul matak bila mana manusia geus meninggalkan sekarang baru memahami aja. Baru memahami batinnya orang itu sudah tahu bahwa aku ini sebenarnya mudah. Yang kolot ieu nu kolot mah nyata umur 60 atanapi 50 matak di bawah ayeuna 100 oge geus marara kusaha geus parare karena ieu mah barang ayeuna barang anyar
diciptakan ku Allah paling lila ayeuna 100 tahun bangsa umat Kangjeng Rasul. Coba nugus leuwih ti 100. Sanajan irung bangir godengna alus dah. Nyata. Maka di situ tak belajar ti ayeuna. Belajar masuk surga. Jadilah anak remaja. Nah, ketika orang yang mimpi, apalagi kalau sering mimpi ketemu dengan anak muda ganteng. Telangkung. Lamun mimpi jeung sasama, bagaimana menilai? Lamun ningali syariat, silakan ketemu karena naon ngunci di dalam pikiran foto abduh pekat. Mau mungkin foto abduh di sini cuci di foto na dinu terang mau mungkin. Pasti ditorona karena pikiran orang keur ka abduh pasti dipoto di hideung. Kenapa dipoto di hideung? Karena pikiran kita pasti membayangan ilmu hitam. Hideung. Karena disi pekat. Tapi ketika orang mimpi, nah, itu kan mimpi nih harus dijelaskan. Ketika mimpi dengan seperti itu, Agus sama aduh mimpi Agus geus nyampe kana Ihsan, Abduh geus nyampe kana Ihsan, mengenal daripada aduh la ya'lamul wali illa bi wali. Tidak akan tahu Agus rahasia aduh tidak akan tahu rahasia. Enggak bisa dimain-main dong. Jawabannya aya. Karena naon? Karena mimpi melihat daripada manusia. Karena di dalam manusia ada siapa? Ada Gusti. Muncul. Tak tadi oke. Pak ayat nama tuwali pas sama Nah, melihat di situ ada wajah. Di sini ada wajah. Mana kewujudannya? Inilah kita. Cuman ada di luar, ada di dalam. Di luar kata syariat, di dalam pun kata syariat. Tapi di sisi Allah tidak ada kata luar dan dalam. Allah itu meliput. Nah, ini memahami daripada ini. Tadi kembali. Bila mana orang yang sudah pernah diketemukan dengan anak muda. Atau napi diketemukan jeung bayi. Diketemukan jeung bayi berarti orang yang bagaimana? Bayi mungil. Awasnya ini cuman lain cerita daripada syariat. Bayi mungil berarti itulah bila mana orang yang sudah diketemukan ketika saya tidurnya terus berbaca. Awas kadang-kadang dianya jadi mimpi itu tergantung nakil. Aya peribahasa mimpi ti setan, mimpi ti Allah. Ieu nya bisa urang jawab, urang buka. Ucana ieu mah ngimpina ti burang rawan riwan. Aya peribahasa ngimpi teh ti wet, naon ti setan aya ti Gusti. Urang jelaskeun heula. Bila mana manusia mimpi, manusia syariat pasti anu mimpi itu kemunculanana ada sebelum tidur terdorong oleh hawa nafsu. Terdorong oleh hawa nafsu, contohnya ayeuna urang bogoh ka hiji awewe.
bogoh kahiji awe terus ayeuna urang nepi ka bila bisa lebut foto di bayang-bayang bisa atanapi urang boga kabogoh pernah sering ketemu ya baru karak pertemuan gitu. Terus ketika sare nah eta kusabab sare itu kan fotona tersimpan di urang teh di kamera ku ieu di ieu kamera anu ngunci di dieu kamera sebenarnya ke dikeluarkeun bray nah ieu mimpi di mana itu gimana nu manilai nah mimpi ieu ti setan nah mimpi ieu ti Gusti Allah orang syariat orang masih dalam duduk di dalam syariat masih dalam keadaan kesyariatan berarti masih dorongan hawa nafsu karena dorongan hawa nafsu terlalu lelem terlalu tinggi kelebihan sampai kan masuk terasa di dalam hati ketika rasa syaitan ini keluar. Tapi lamun disebutkan mimpi nulang memang eta ge ti Gusti Allah cuman melalui dorongan hawa ti Gusti Allah sadayana oge. Iblis oge dihirupkeun ku Gusti orang bisa maksiat oge hakikatna ku Gusti tapi melalui jang numujinya lewat iblis karena iblis dibiarkan. Matak nasapinah pun kodo jeung kodar khairihi wasari alus jeung goreng ge ti Gusti Allah ngan kudu memahami. Lamun syariat moal bisa memahami. Kenapa khairi wasari ti Gusti Allah? Alus jeung goreng ge ti Gusti Allah berarti kata-kata ayeuna alus jeung goreng ti Gusti Allah orang yang khairi wasari ayeuna minallah itu orang yang sudah mengatakan silahkan matak di dalam safinah buat udah alus di Allah berarti orang maksiat ku Allah. Tapi orang bersyariat tidak bisa. Ngan sebenarnya mah manusia mah teu bisa masih maksiat. Ngan lamun jalma geus datang ka luhur aya kata maksiat. Enggak ada. Kata maksiat mah orang sare kita memberen Allah jangan nu maksiat, manya Allah maksiat. Manya Allah jina. Di Allah mah sudah tidak ada kata jina. Aya sate jinah dosa teh di syariat torek. Geus hakikatna pasti ketemu di situ. Kan lamun keur ngomongkeun ka jalma syariat pasti sia ngongkong di sia mah lieur aing mah najis. Padahal jadi ilmu ini mah bila mana sudah dibuka ku Allah teu kudu digoler-goler. Lamun urang contohna ieu nya geus paham ilmu ini geus jero ieu ilmu tong digoler-goler. Kudu ditanam dalam. Ketika dikeluarkan, ya sesat. Pasti muncul kata sesat. Itu yarju liqa rabbih falyamal amalan sholih. Orang yang bermakrifat mungkin bisa melihat. Tapi yang bisa melihat tiada lain hanya Allah sendiri. Kita semacam makhluk, mungkin makhluk bisa melihat. Nah, terus tina mimpi tadi. Bila mana ketemu jeung bayi. Bayi ganteng.
Terabi marhaba marhaba jadal Husani. Jadal jadol. Yalah ngadengi marhaba sebuah. Bila mana orang ketika tidur, orang yang sudah sufi atau suluk menuju ke Allah, lewat zikir atau nafi isbat, dia sering melakukan zikir sirul asrar, terus dia melaksanakan nafi isbat. Ketika repet tidur orang itu dipimpinkan oleh jeung bayi, itulah yang dikatakan Roh Kudus. Ruh Kudsi. Orang Kristen cenah Roh Kudus. Yang lahir dari mana Roh Kudus itu? Ruh bersih. Yang lahir dari hati. Nah, itulah yang dikatakan Agus. Ayeuna orang yang salah setengah mimpi sudah seperti itu, ketemu dengan bayi, itulah dikaluarkeun ku Gusti Allah, dilahirkeun ge lain tina pikiran hayang teu ngimpi jeung panggih jeung orok. Sok coba. Aya da hayang panggih jeung orok. Jangan panggil jeung orok, jeung Gusti Allah jeung orok geus jarak. Padahal itu telah Roh Kudus. Di dalam hati kita melahirkanlah itu lewat mimpi. Baguskah itu? Bagus. Tapi aya orang ngalaksanakeun semacam kieu ye. Jalma masih kada syariat can memahami daripada dzikir sirul asrar, can napi isbat, orang itu tapi ngimpi jeung bayi. Nah, bagaimana orang itu? Jeung bayi saha? Jeung bayi si anu sia bogoh indungna. Karena maneh ngalaksanakeun selalu ngadeukeutan bayi, ngadeukeutan indungna lewat bayi. Tapi ieu bayi itu bukan Roh Kudus itu mah. Anak indungna. Eta indungna deukeut kumaha geus hayang dikawin. Tapi ieu sarua bayi, bayi. Kan orang syariat tersimpan di dalam pikiran, terlalu pekat. Selalu budak diasuh ku sabab ngadeuketan indungna, jadi budak teh ka impi-impi. Juga. Nah, iya orang yang sudah maaf ini sedikit yang ada salah seorang misalkan yang sudah memahami, siapapun di sini yang memahami daripada itu, terus kita diketemukan Allah di lewat mimpi. Ketemu dengan Roh Kudus. Ketemu dengan bayi. Silahkan bayi urus. Nah, di situ kan. Ini ceritanya lain di ceritanya pikiran nih, bukan? Ngan kudu seperti ketika orang yang sudah ditemui Allah, sudah napi isbat atau selalu aktif di kirisir asrar, ketika orang ditemukan dengan tidurnya dengan orang yang seperti itu, maka uruslah seperti bayi di dunia. Kudu dimania, kudu dihuapa, kudu dicebok,
makin nanjat gede kudu di ilmu ya, diajarkan tentang naon tentang ilmu ayeuna roh kudus roh suci ini ketika yang sudah seperti itu kita sering mimpi nah ini berarti sering mimpi harus mendapatkan ilmu berarti harus diberikan ilmu manjat dewasa berarti terus bimbinglah itu Roh Kudus itu supaya manjat dewasa. Kalau sudah mimpi yang seperti itu, maka disitulah mimpi dengan anak muda geus dewas, geus memahami daripada dzikir sirul asrar, maka disitu akan ditemui geus boga diberi didik ilmu ruhna terus dipupukna kunaon nyaeta ku sadar dzikir sirul asrar diberi ilmuan deui naon dicahayaan deui ketika ayeuna cahayana ilmu Roh Kudus karak urang memahami daripada dzikir sirul asrar dzikir sirul asrar terus ena lamun cicing wae urang masikeun dzikir sirul asrar eueuh deui nu ngabimbing eueuh deui eta si bayi teh di ilmuan deui di dinya wae cicing padahal masih kena jauh pasti monoton lama-lama eta budak teh bakal tergelincir contoh Nabiullah Adam ketika Nabi Adam di surga ketika digana wala taqraba hadis sajarata fatakunana minad dhalim janganlah wahai Adam mendekatkan buah khuldi jika engkau dengan Hawa mendekati buah khuldi ini maka kau termasuk orang yang dhalim padahal di surga padahal tahu sekarang kita tahu sudah tahu ini dzikir sirul asrar tiada lain selalu di bawah Allah tapi kita tidak dibimbing jauh lama kelamaan tergelincir oleh kelas yang mana kita akan menghancurkan orang yang seperti itu bukan main bisa kelas turun lagi kelas setan turun tadi padahal gesrek menuju kelas iblis ternyata turun. Karena kemunculan rayuan di dalam hati dan ngabisikeun bila mana tanpa disadari tanpa ada penambahan keilmuan maka di situ akan muncullah selalu makan buah khuldi aku mah sudah sini aku mah sudah tahu ini dalam batin aku sudah paham wah di situ tak disadari kelasnya tak disadari selalu eta teh padahal keur di surga keur di jero hati merasa nu di daharan buah huldi buah huldi teh itu aku sudah bermakrif aku sudah berpaham itu berarti balik deui kadunnya pasti lompatnya gelap deui itulah disebut bila mana orang yang sudah muncul daripada cahaya-cahaya batin ruhani ada apa zaman ini gak mungkin gak ada pasti ada yang bikin hati kita jadi gelap gak mungkin kenapa ini bener gak ada gak mungkin tidak ada penyebab jadi bisa ujub ke jadi gelap bisa ria ke jadi gelap bisa takabur ke bisa menemui ilmu sesuatu ke ya
maaf lain hayang datang ke lain. Silahkan kalau ingin karena naon bukan urusan Gusti, karena didatangkan dari Gusti Allah. Silahkan mau datang silahkan, enggak mau datang tapi kalau dimunculkan sifat manusiawi mah hayu sama-sama babareng, sama-sama babareng. Gelap saudara, padahal udah geus nyaho can. Lama kelamaan mah jobun kehalangan nu bisa nganyahokeun ngarasakeun kieu. Urang ngalaksanakeun goncangna pikiran. Urang getol ibadah. Getol istiqomah lah. Naon wae teu langkung. Migawe we dosa saeutik. Saeutik eta bade teuing lah. Saeutik patri. Gelisah. Gelisah libo. Gelisah. Hampat aya keur kembang dudak. Namun orang yang sudah diraksa geus karaka awe hei sakitu geus langsung ditegur. Ditegur orang yang sudah komo salian akan merasakan. Lamun secara syariat sifat manusiawi sayang gitu. Berjuang dan berjuang kari-kari dibuang bila mana sudah berjuang lebih cenderung umur berarti dekat pada kita akan ku Gusti Allah diuji kakarek sakieu geuning ya. Bing si Roh Kudusna roh bersih ini ku urang geus dilahirkeun napi isbat, dicontohkeun kana ngimpi, ditanyakeun ke ahli mimpi, ahli hakikina, maka disitu muncul ternyata urang rasa alhamdulillah. Nah rasa bersyukur eta bersuci lewat salat tobat 8 poe berarti bisa lewat 18 rakaat, bisa lewat 36 rakaat, bisa lewat 54 rakaat. Muncul bayi. Ngan kade eta bayi kudu diurus, kudu diparaban, kudu dimandian kade bayi ulah dibajuan ku baju kotor. Pasti anu ningalina lamun geus baju kotor engke ge entong katingali ku batur ku diri sendiri oge eta cenah kunaon budak dibajuan ku baju kotor gitu. Diri urang Roh Kudus kunaon eta ruh teh meunang jadi harari deui. Diri urang cipuhan. Nyata bukan hanya omon. Ngan nyatana pasti merasa. Tak muncul tadi ge berarti orang yang sudah dewasa ketemulah dengan orang yang ganteng itu. Maka ahli surga itu tidak ada bayi, tidak ada nini. Tak rasakeun ayeuna urang keur masa komo umur di umur 15 ka 30 tapi ka 40 ka hanapa masih kene masih sok ayeuna jasadna masuk di surga, ruhaniahnya di surga Allah. Kalau di surga secara syariat di mana terlalu lama ayeuna temui. Silahkan temui, kalau ingin ketemu dengan malaikat balik temui di alam. Insyaallah. Dan yarzuqika rabbi fa ya'mal amalan shalih fa ya'mal itu kerjakan amalan saleh. Dikerjakan teh bukan hanya di dalam fisik doang tapi dikerjakan ku jiwa rohani insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa
taslimna